memang kamu harus waktu yang nagih, ditagih. Dia janjinya kapan ya kamu tagih. Jadi di sini penting untuk sebuah relasi interaksi antara sesama makhluk sosial itu perlu ada yang namanya komitmen. Kalau nggak ada komitmen, maka gimana kita bisa saling percaya sama orang lain kayak gitu. Iya benar. Kalau nggak bisa nolak gitu kan ya memang awalnya memang kita belum cukup berani, tapi kemudian bayangkan kalau kita berani ngomong, bisa-bisa besok-besok dia nggak akan berani pinjam lagi karena dia tahu kalau kita bakal nagih. Sedangkan kalau kita tidak nagih, artinya kan dia kan ngerasa kalau ya nggak apa-apa, buktinya nggak ditagih-tagih. Aku sudah janji sejak seminggu yang lalu nggak ditagih juga nggak apa-apa, berarti aku boleh pinjam lagi, sepertinya kayak gitu. Jadi ngerasa enak aja orang yang seperti itu. Jadi akhirnya kita menjadi pihak yang jadi korban sebenarnya. Itu harusnya kita pihak yang diunggulkan karena kita punya secara finansial lebih tinggi gitu, tapi kita nggak bisa menikmati keunggulan atau kapabilitas kita secara finansial karena orang lain lebih memanfaatkan kondisi finansial kita daripada diri kita sendiri gitu. Jadi kita kehilangan power atas kemampuan finansial kita gitu kan. Lalu sebenarnya kita bekerja, kita mencari uang, kita nabung, kita dapat uang dari orang tua gitu kan, itu sebenarnya kan untuk kemampuan diri kita sendiri, untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Tapi kalau kita malah ngasih ke orang lain, sama kayak dikasih orang tua atau kita bayar sesuatu buat bayarin orang lain, sesekali mungkin oke, tapi kalau berkali-kali karena kita nggak enakan, nggak tegaan, nggak bisa nolak, maka ya udah, artinya kita semacam menafkahi orang lain kayak gitu. Jadi saran saya tanamkan betul gitu dalam diri kalian, kira-kira apa sih yang membuat kalian nggak tega atau nggak, kemudian imbasnya apa, pikirkan betul baik-baik gitu ya. Sekali lagi terima kasih sudah ngasih gift ya tadi Mbak Liza, kemudian ya betul. Jadi biasanya akan seperti itu terus ya Mbak Jackie Live. Jadi maksudnya bukan cuma sama orang lain yang lebih senior atau lebih berpengalaman, orang yang lebih tua, orang yang punya power lebih tinggi, itu selalu kita akan nggak enakan gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Buat kita itu ngomong aja to the point, selama memang aturannya, SOP-nya benar, tata keramanya tepat gitu kan ya. Nggak ada masalah sama itu. Justru kalau orang itu nyolot balik gitu ya, kalau orang itu kita sudah beritahu untuk bayar atau untuk melakukan sesuatu gitu kan, ternyata dia malah marah balik ke kita, ya yang salah sebenarnya adalah satunya. Tujuan kita sangat sederhana, untuk mengingatkan dia, untuk menunjukkan mana yang seharusnya dilakukan, harusnya mana yang lebih baik dilakukan kayak gitu-gitu. Tapi ternyata responsnya itu di luar dugaan, yang justru nyolot balik gitu kan. Ya kayaknya harus segera diputus rantai setannya atau lingkaran setannya ya Mas, Jamal 14-18. Jadi memang harus itu. Update konsepnya aneh, apa maksudnya? Jackie Live update konsepnya aneh. Semenjak itu saya bilang nggak ada Mas, pas dipinjam orang lain. Nah itu lebih bagus gitu. Tapi biasanya gitu ya, kita akan beberapa teman-teman yang nggak enakan atau nggak asertif gitu ya, bahasa psikologisnya gitu ya, udah berhasil gitu ya, kayak ini, kayak Mas Jamal 14, dia udah berhasil meletakkan kondisi di mana bisa nolak gitu kan, karena kita bilang tidak punya karena kita sedang apa gitu misalkan. Nah dalam konteks yang berbeda gitu kan, entah itu kan lingkungan kantor misalkan, tapi kalau kita ngomong di lingkungan pertemanan di kampus, atau kemudian kita ngomong lingkungan keluarga atau saudara sepupu atau apapun itu, sifat itu bakal masih ada biasanya gitu. Makanya perlu konsisten gitu ya. Kalau memang mau mengembangkan sifat asertif, maka gunakan asertivitas itu di segala macam situasi gitu, nggak cuma di dalam konteks pinjam meminjam uang, tapi dalam segala hal gitu kan. Kalau kamu merasa itu urgent, penting, dan itu benar-benar berharga buat dirimu untuk disampaikan, ya harus disampaikan. Bayangkan kalau itu tidak disampaikan, imbasnya atau kerugiannya semakin lama semakin akan membesar gitu kan. Jadi lebih baik konsisten gitu.
ya cuma dalam satu kondisi. Kalau sudah merasa berhasil dalam satu konteks tentang masalah pinjam meminjam, berikutnya berarti kamu harusnya lebih percaya diri. Aku bisa loh bilang enggak ketika ada orang yang pinjam sama aku, sehingga aku besok ketika ada orang yang melakukan hal yang serupa dan aku mau to the point bilang sesuatu, maka aku harusnya bisa gitu, karena orang yang ini aku bisa, berikutnya aku juga bisa dalam konteks yang berbeda. Kalau yang ngutang lebih galak dari kita gimana, Mas? Kalau yang ngutang lebih galak dari kita, kira-kira makanya saya bilang ya, kalau kita ngomong sesuatu jumlah nominal uang yang rutin gitu ya, maksudnya kalau yang pertama mungkin kita tagih, dia galak gitu kan, berikutnya kan pasti dia nggak akan pernah selesai. Kan orang mau minjam atau mengutang itu kan seperti lingkaran setan juga gitu kan, dia akan terus-terusan meminjam, gali lubang tutup lubang gitu kan. Artinya kebiasaan itu akan terus-menerus melekat pada diri orang yang suka ngutang itu. Nah, ketika di satu titik dia harus meminjam uang lagi, kan ujung-ujungnya ke kamu juga gitu kan. Nah, ternyata dia minjem gitu. Nah, kenapa nggak kamu coba untuk bikin situasi yang lebih elegan gitu kan. Memang kalau memang dia galak, kan yang memegang kendali uangmu adalah dirimu sendiri. Lalu kenapa tidak kamu berusaha untuk membuatnya jadi lebih serius? Pasang itu ada yang namanya klausul kontrak peminjaman kayak gitu ya. Kalau memang serius ya ayo gitu kan. Kalau kamu galak, saya juga bisa lebih serius ya. Dengan cara apa? Ya udah, kita bikin pasal klausul dengan pihak pertama, pihak kedua, perjanjian peminjaman gitu kan. Kalau tidak dikembalikan maka seperti ini kondisinya, kita tanda tangan di atas materai kalau memang mau serius gitu kan. Nah, karena kemarin saya tagih uangnya, kamu galak gitu kan, maka saya tidak mau digalakin lagi ke depannya. Bagian dari asertif sebenarnya. Kalau kamu merasa dirugikan karena sifat galaknya orang ini, besok lagi orang itu akan datang lagi ke kamu, maka kamu lakukan sesuatu dengan lebih elegan. Ya buat aja dengan klausul kontrak peminjaman gitu, seperti kayak orang nyicil sudah motor atau apapun itu ya. Nah, gunakan itu gitu. Ya udah, bikin materai, siapkan gitu kan. Kalau perlu, karena kamu sudah tahu setiap tanggal sekian orang ini akan pinjam, maka sebelum tanggal itu kamu sudah siap punya kertas itu, sudah ada materainya, tinggal suruh tanda tangan aja di situ. Ya, kalau mau pinjam ayo silakan tanda tangan gitu kan. Kalau mau tanda tangan, kalau ada apa-apa maka saya berhak untuk mempolisikan Anda. Kalau mau serius loh ya. Nah, kenapa kita tidak berani seperti itu seriusnya gitu kan? Karena justru kita akan membantu orang itu untuk sadar bahwa perilakunya itu salah. Kalau kita biarkan orang-orang dengan yang perilaku salah ini terus berkembang, maka kita akan menciptakan orang-orang yang tidak baik ya di dalam lingkungan sekitar kita gitu kan. Jadi perilaku sungkan kita, perilaku tidak asertif, perilaku nggak tega, nggak berani gitu segala macam, itu sebenarnya bagian dari kita itu ikut serta dalam membentuk karakter orang-orang buruk di sekitar kita gitu kan. Bayangkan kalau orang ini melakukan hal serupa kepada orang lain dengan karakter seperti kamu kayak gitu. Ya, itu kan kasihan orang yang lain-lainnya. Kalau nggak segera kita matikan perilaku itu sejak sekarang, maka gimana imbas ke depannya kayak gitu. Silakan, ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Devia MR. Mudah-mudahan Mas Jamal dan Mbak Zakia yang lagi, Mbak Jeki live update ini cukup ya pertanyaan jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Devia MR, ini kita tiba-tiba sudah jam 8.26 ya. Sudah mau 4 menit lagi berakhir, karena berarti Berbinar Heroes to You ini adalah live class-nya atau free class-nya Berbinar yang dalam bentuk live TikTok, dimana kita bisa ngobrol berbagai hal gitu kan, tapi memang terbatas banget gitu, cuma 30 menit. Kita akan jawab pertanyaan terakhir ya dari gara-gara ngomongin pinjam meminjam ya Mbak Jeki live update ya, jadi berasa cepat banget ya, kayak relate semua orang gitu kan. Terima kasih Mbak Arin atas orange juice-nya gitu ya. Pak Dani mau tanya juga, gimana cara nerima dan lupa sama perkataan jahat orang lain di masa lalu? Gimana cara nerima dan lupa sama perkataan jahat orang lain di masa lalu? Kenapa harus lupa gitu kan? Lebih baik itu dihadapi gitu, nerima ya. Kalau nerima, pasti kalau kita berproses dengan itu, kita akan berangsur-angsur siap gitu ya. Artinya gini, sesuatu yang tidak menyenangkan itu kan pasti orang tidak mau untuk terulang lagi. Nggak harus di level traumatis ya. Maksud saya, apapun itu yang
memang serupa dan itu mirip dengan kondisi tidak menyenangkan di masa yang lalu, pasti akan membuat kita itu teringat dengan kondisi di masa lalu ketika kondisi tidak nyaman itu muncul. Sehingga besok-besok kalau ada hal seperti itu lagi keluar di sekitar kita, maka kita akan merasa itu tidak nyaman dan gak mau itu terulang lagi. Yang ini mungkin kita istilahkan sebagai pingin ngelupain itu. Tapi masalahnya adalah ketika kita melupakan gitu kan, tidak akan pernah bisa benar-benar lupa. Yang paling benar adalah kita live with it gitu ya. Jadi kita ya yang itu bagian dari kehidupan kita di masa lalu. Kita pernah disakiti karena perkataan jahat orang lain, maka kita harus tahu bahwa perilaku semacam itu membuat kita tidak nyaman. Besok-besok gitu kan, kalau kita bertemu dengan orang yang kurang lebih serupa itu kan, karakteristiknya juga punya kata-kata jahat juga gitu, maka kita perlu untuk lebih hati-hati gitu ketika kita beraktivitas bersama orang-orang semacam ini. Lalu dengan orang yang sama yang pernah berkata jahat di masa lalu ketemu lagi gitu kan, nah kita kan tetap gak nyaman gitu kan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau memungkinkan untuk kita bisa berhadapan langsung gitu kan, ya nggak apa-apa, sekedar menyapa aja, kita sapa duluan gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita sapa duluan, kita tuh mengajak diri kita itu untuk belajar untuk menerima kondisi bahwa kita pernah disakiti orang lain itu dan kita masih bisa menyapa balik gitu. Artinya kita berani untuk berkata sesuatu pada orang yang pernah menyakiti kita gitu kan. Ketika kita berani mengungkapkan sesuatu, sekedar nyapa halo, gimana kabarnya, atau halo gitu-gitu aja, cuma nyapa doang gitu aja, itu menurut saya sudah selangkah lebih maju buat diri kita untuk selangkah bisa berani untuk berkata atau untuk bisa menyapa orang atau berani untuk kita berubah melalui masa-masa sulit kita yang kemarin-kemarin gitu. Seperti itu. Jadi sering-sering aja nyapa orang yang sudah pernah jahat sama kita. Orang itu pasti juga akan merasa, dah orang ini dulu pernah aku sakitin gitu kan, sekarang malah nyapa aku dulu. Jadinya dia sungkan balik sama kita gitu kan. Jadi selain kita menterapi diri kita untuk belajar menerima kehadiran orang yang pernah berkata jahat sama kita, kita juga bisa bikin orang itu jadi setidaknya menghargai kita lebih lanjut gitu. Jadi lebih jauh, lebih dihargai lagi gitu, karena kita kita berani untuk menyapa dia duluan gitu kan. Jadi jangan pernah berusaha untuk melupakan sesuatu yang pernah kita lalui sebelumnya, karena sebenarnya dengan seperti itu kita jadi lebih kuat sebenarnya. Jadi kalau kita lupa sama perkataan jahat orang ini gitu kan, besok-besok kita akan ketemu orang lain dengan perkataan jahat serupa tapi dengan orang yang berbeda. Nah, apakah kamu siap dengan seperti itu gitu kan? Artinya kan sisi ingatan kita itu selalu akan membekas, tracingnya itu akan terus-terusan ada. Artinya meskipun kita lupa dengan kondisi yang waktu itu, besok-besok kalau ada orang yang kurang lebih karakternya serupa, ngomong dengan kata-kata yang sama, maka kayak akan ke-trigger. Wah, kayak yang kapan hari itu ya gitu ya. Jadinya nggak bisa bakal benar-benar 100% lupa. Maka dari itu, daripada kita berusaha keras untuk melupakan itu, lebih baik kita hadapi saja gitu kan. Kita coba untuk bersikap sebaliknya. Orang yang sudah jahat, kita sapa balik gitu kan. Setidaknya kita memberanikan diri untuk menyapa gitu kan. Atau sekedar kalau nggak berani nyapa, raut wajah, ekspresi wajah gitu kan, kayak nyapa, atau misalnya kayak kita mengganggu atau sekedar senyum gitu kan. Jadi mungkin itu malah bikin kita berangsur-angsur belajar bahwa jangan-jangan ini kita sekarang semakin yakin kalau sebenarnya kita sudah siap berhadapan dengan situasi yang sama seperti waktu kita disakiti dulu gitu. Nah, kalau sudah siap, malah justru kita bersyukur bahwa kita nggak lupa gitu kan. Karena dengan kita nggak lupa, kita jadi semakin kuat gitu kan. Karena kita tahu kita pernah digituin, maka kita harus lebih bisa menghadapi sesuatu ini semacam ini, besok-besok semacam ini, besok-besok kita bisa lebih kuat gitu. Gitu Mbak Devia MR, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih buat Mbak Lala. Jangan berkaca-kaca, saya jadi merasa terharu juga. Semoga bisa benar-benar bisa dicoba ya Mbak Devia MR ya. Jadi
nggak mudah gitu ya. Saya yakin nggak mudah untuk mencoba seperti yang saya ucapkan tadi gitu ya. Saya hargai proses setiap orang untuk bisa belajar berubah gitu kan. Dan 2 minggu tanpa Mas Zani, ya betul, karena memang beberapa minggu terakhir luar biasa gitu ya. Kondisi yang saya hadapi gitu ya di beberapa profesi yang berbeda gitu kan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir gitu kan, dan untuk teman-teman yang tadi sudah cerita curhat gitu kan. Terima kasih buat Biwadidau, terima kasih sudah kasih rose ke saya. Mudah-mudahan jangan lupa follow TikToknya Berbinar, Instagram Berbinar. Buat kalian yang sudah cerita curhat, berbagi, dikasih lagi aku rose sama Biwadidau. Terima kasih banyak. Jadi buat kalian yang sudah cerita curhat, ini bukan tempat buat kita ngejulit orang lain, tapi ini tempat buat kita saling berbagi, buat kita bisa menginspirasi orang lain lewat cerita-cerita kita. Jadi mudah-mudahan kalian nggak salah paham, karena ini tujuan sangat positif. Terima kasih buat Mbak Syaf juga udah ngasih rose juga. Kita akan ketemu lagi gitu ya, minggu depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga udah kasih kopinya. Mbak atau Mas Biwadidau ini gitu ya. Tadi saya penasaran Mas atau Mbak Biwadidau ini cewek apa cowok ya gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini ada Kak Airin, Aceh bukan gibahin orang, dia nyeritain orang gitu kan ya. Kok Aceh sih, zaman kalau 19. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua. Oh cewek Mas, oke. Buat Mbak Biwadidau, salam kenal gitu kan. Terima kasih, es krimnya dikasih terus nih, aku bisa es krim, kopi, apa semua ini penuh ini. Apa namanya? Kulkasnya ini gak cukup, tapi makasih banyak itu apa ya? Sangat berharga buat Berbinar Insight Indonesia gitu kan. Mbak Wadidau. Terima kasih banyak buat kalian semua. Ini nggak selesai, terima kasih nih, sampai 100 kali yang terima kasih. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah datang bercerita, sharing dan segala macam. Makasih orange juice-nya Mbak Biwadidau, astaga, kulkasnya nggak cukup ini nanti gitu. Terima kasih banyak sudah dikasih rose, orange juice, apa tadi segala macam, es krim apa segala macam. Terima kasih banyak. Gitu. Mbak Lala juga terima kasih, ada Mas Jalal 19, ada Mbak Devia yang sudah curhat. Terima kasih, semoga bisa terselesaikan permasalahannya. Give your best ya buat kalian yang sedang dalam masa sulit. Jadi jangan pernah menyerah, karena kita semua ada buat kamu, karena Berbinar selalu ada buat kalian. Jadi kalian gak akan pernah ngerasa sendirian. Harapannya konten-konten Berbinar dan situasi-situasi gratis semacam ini akan membantu kalian yang sudah sampai bingung mau ngomong apa nih, gara-gara dikasih orange juice lagi sama Wadidau ini. Udah mau end. Oke, terima kasih. Saya sudah diingatkan oleh Mas Abal 19. Mbak Nash juga terima kasih banyak sudah ikutan nimbrung. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Dikasih kopi lagi aku sama Mbak Wadidau. Terima kasih banyak. Saya harus segera pergi supaya ini kayaknya diusir secara halus sama Mbak Wadidau. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Berbinar selalu ada buat kamu. Sampai ketemu lagi. Es krimnya terima kasih Mbak Wadidau. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.